Selamat datang di MCase. Jika membahas sebuah film, akan banyak hal menarik yang dapat kita bahas. Mulai dari cerita, sinematografi, visual effect, tokoh, aktor, sampai pada review para kritikus film. Tentu saja, semua komponen tersebut dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah film di pasaran. Sukses gagalnya film dinilai dari keuntungan yang dihasilkan. Film bisa dinyatakan gagal jika keuntungan yang dihasilkan sangat tipis, bahkan merugi jika penghasilan lebih rendah dari nilai produksi. Di daftar ini, MCase tidak hanya sekedar membahas film yang gagal secara komersil saja, tapi MCase juga akan membahas film yang mendapatkan review positif negatif dari kritikus film, penghargaan, serta kontroversi sebuah film. Sebelum kita masuk ke daftar filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Film ini adalah bagian ke-12 dari seri film X-Men, sekaligus sequel dari X-Men Apocalypse. Film ini berkutat pada X-Men yang terpaksa untuk menghadapi kekuatan penuh dari Phoenix setelah terjadi kesalahan pada misi ruang angkasa. Seperti pada seri sebelumnya, Dark Phoenix tetap menyuguhkan aksi yang keren, ciri khas pertarungan mutan. Apa yang salah dari film ini? Ya, film ini menerima ulasan yang umumnya tidak menyukai dari para kritikus film. Banyak yang melihatnya sebagai kesimpulan yang mengecewakan dan anti klimaks terhadap seri X-Men. Dari Rotten Tomatoes, film ini mendapat penilaian 4,6/10 dengan hasil yang sangat mengecewakan. Pada Metacritic, film ini mendapat skor 43/100 berdasarkan 50 kritik yang menunjukkan skor rata-rata. Menurut survei CinemaScore, memberi nilai B pada skala A+ ke F, dan menurut Post-Track, memberi skor positif keseluruhan 69% atau dengan skor 3 dari 5 bintang. Meski film ini berhasil masuk box office, tapi tetap saja ini menjadi seri X-Men dengan penghasilan terendah. Film ini dibuat dengan anggaran $200 juta dengan pendapatan tipis hanya $252 juta di seluruh dunia. Dengan kesimpulan, film ini menjadi film terburuk dari franchise X-Men. Film Salawaku berhasil masuk nominasi film terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 2016, memenangkan penghargaan Film Indonesia kategori film panjang bioskop terbaik. Ternyata film ini sebelumnya ditolak tayang di bioskop nasional, bukan karena mengandung unsur sara atau pornografi, tapi film ini ditolak tayang karena berasal dari rumah produksi yang tergolong masih baru dan tidak terkenal. Meski mendapat penolakan, Kamala Film Production tidak berhenti berjuang. Akhirnya, film Salawaku tayang perdana di Tokyo International Film Festival 2016. Film ini cukup unik dengan drama perjalanan, diperankan oleh Elko Castagna sebagai Salawaku. Adalah seorang anak SD yang ingin mencari kakaknya Binaya yang dibintangi oleh Ray Hanun. Membawanya berkelana sendiri dengan sampan untuk mencari kakaknya. Dalam perjalanan, Salawaku bertemu dengan Saras, wisatawan asal Jakarta. Di sisi lain ada sosok Kawanua yang berbaik hati menawarkan pertolongan kepada Salawaku untuk menemukan kakaknya. Film ini menyuguhkan keindahan pulau seram yang memukau dengan setting yang memanjakan mata seperti senja, air terjun, dan taman bawah laut. Setelah mengukir prestasi bergengsi, akhirnya Salawaku tayang perdana di bioskop Indonesia pada 23 Februari 2017. Meski dari rumah produksi yang baru, film ini tidak boleh diragukan kualitasnya. Merupakan film animasi komputer pertama yang diproduksi oleh DreamWorks Animation pada tahun 1998 dengan mengajak aktor-aktor kenamaan untuk mengisi suara, seperti Woody Allen, Sharon Stone, dan Jennifer Lopez.
Film animasi yang menceritakan perjuangan seekor semut yang mencoba mendobrak sistem membosankan yang selama ini dipertahankan oleh koloninya. Film ini mendapatkan tanggapan positif dari kritikus film dengan skor tinggi 92% dari Rotten Tomatoes. Sayangnya, film ini hanya mendapat skor 52% dari penonton, kalah dari film A Bug's Life dari Pixar dengan skor 72% dari penonton. Beberapa penonton berpikir film ini tidak berhubungan dengan anak-anak. Meski demikian, film ini berhasil masuk box office dengan pendapatan seluruh dunia sekitar 171 juta dolar dengan biaya produksi 105 juta dolar. Diangkat dari novel karya Christopher Paolini dengan judul yang sama, Eragon berhasil menembus box office dengan pendapatan kotor seluruh dunia 247 juta dolar dari anggaran 100 juta dolar. Eragon adalah film fantasi karya sutradara Steven Van Meyer yang berkisah tentang seorang pemuda miskin yang bernama Eragon. Suatu ketika Eragon yang sedang berburu menemukan sebuah telur naga. Setelah telur itu menetas, Eragon memberi nama anak naga itu Saphira. Dan mulai saat itu, hidup Eragon tak mudah lagi, yang akhirnya harus berhadapan dengan penguasa Galbatorix yang kejam. Apa yang salah dari film ini? Meski film ini berhasil menembus box office, namun tetap dianggap gagal oleh para kritikus dan penonton. Mereka kecewa dengan film yang mengubah akhir cerita buku secara drastis, naskah yang buruk dengan kualitas narasi yang menurun. Selain itu, casting dan akting para aktor sebagian besar dianggap buruk, banyak adegan yang dianggap terkesan umum atau klise. Hujatan pun muncul dari segi visual, efek CGI dianggap buruk, hal ini diakibatkan anggaran yang dikeluarkan dianggap jauh dari yang seharusnya jika ingin mengadaptasi dunia fiksi. Terbatasnya anggaran juga kemungkinan besar menjadi alasan banyaknya pemotongan dan perubahan cerita dalam buku. I was silenced. I want my voice back. Film dengan segudang prestasi tayang perdana di New York Film Festival 2022. Dan umumnya, film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus, baik dari segi skenario maupun akting para aktornya. Rotten Tomatoes memberikan nilai 7,6/10, Metacritic memberikan skor 74/100 dengan ulasan yang umumnya disukai, sedangkan CinemaScore memberi nilai rata-rata A pada skala A+ ke F. Film ini berdasarkan buku dengan judul yang sama, bercerita tentang dua jurnalis wanita yang berusaha membongkar keburukan penguasa Hollywood atas tindakan melecehkan banyak perempuan, yang kala itu nyaris tak bisa terungkap. Tanpa disangka, laporan investigasi tersebut membuahkan pengakuan 82 perempuan sebagai korban Harvey Weinstein. Dengan puluhan diantaranya adalah nama-nama besar dan memicu gerakan Me Too yang monumental. Harvey Weinstein adalah seorang produser papan atas di Hollywood dan memiliki beberapa studio besar. Dengan posisi tersebut membuat semua kebejatannya susah terungkap. Sayangnya, semua ulasan positif kritikus tidak membawa film ini menembus box office. Film ini gagal di bioskop dan hanya berhasil mengumpulkan 13 juta dolar dengan anggaran produksi sebesar 32 juta dolar. Hal ini disebabkan film tersebut lebih terasa sebuah rekonstruksi semata untuk pembelajaran dan penghormatan bagi para korban. Selain itu, film ini juga menjadi bukti pentingnya marketing demi kesuksesan sebuah film. Minimnya marketing dari film yang tidak mampu menjangkau audiens yang ingin disasarnya. Terlebih lagi, film ini harus bersaing dengan Black Panther: Wakanda Forever di box office. We're all here, Harvey. Who have you talked to? ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है. IMDb untuk film ini 8,2/10. Swades, We the People.
drama India yang dirilis pada tahun 2004. Bintangi oleh Shah Rukh Khan dan Gayatri Joshi. Film ini meraup pendapatan kotor sebesar 12 juta dolar dengan biaya produksi sebesar 7,4 juta dolar. Film ini masuk kategori gagal jika melihat persaingan di Bollywood. Ada istilah film dengan pendapatan 100 crore yang bisa diberi label box office. Terlepas dari pendapatan film ini, Swades film yang sukses melihat dari ulasan positif dari kritikus dan penonton. Menceritakan tentang Mohan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, merupakan orang India yang bekerja sebagai Global Precipitation Manager di NASA, Amerika Serikat. Satu ketika, Mohan pulang ke India untuk menemui Kaveri, sosok yang pernah mengasuhnya sewaktu kecil. Perjalanan Mohan pun sampai ke desa Charanpur, sebuah desa yang masih tertinggal. Disinilah terjadi konflik batin, apakah Mohan akan kembali ke NASA atau menetap untuk membangun desa Charanpur. Film ini pun juga menyoroti sistem kasta yang telah lama dianut oleh masyarakat India yang justru memperparah kemiskinan di India dan rendahnya kesadaran penduduk akan pendidikan, bahkan listrik di desa tersebut sangatlah susah. Film ini menjadi film Bollywood terbaik pada dekade 2000-an. Dan lewat film ini, Shah Rukh Khan berhasil memenangkan Best Actor setelah mengalahkan dirinya sendiri di film Firzara dan Mainhuna. Sementara Gayatri Joshi berhasil membawa pulang piala artis pendatang baru terbaik. Not today. Fast and Furious 9: The Fast Saga adalah film ke-9 dari seri franchise Fast and Furious. Dibintangi Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Charlize Theron, dan lain-lain. Meski berhasil menembus box office dengan pendapatan kotor 716 juta dolar dari anggaran sekitar 225 juta dolar, film ini menuai banyak hujatan, kritikan, dan kekecewaan dari penonton. IMDb untuk film ini sebesar 5,2/10, nilai terendah dari seluruh film di franchise Fast and Furious. Rotten Tomatoes sendiri memberikan 59% ulasan positif dengan rating 5,7/10, dan CinemaScore memberi nilai B+ pada skala A+ ke F. Apa yang salah dari film ini? Ada beberapa poin yang membuat penonton kecewa dari film ini. Mulai dari bangkitnya Han dari kematian yang terkesan mengada-ada, munculnya tokoh baru Jacob Toretto yang diperankan oleh John Cena sebagai adik Dom yang terlihat terlalu dipaksakan. Belum lagi transformasi geng pembalap jalanan berubah menjadi superhero. Bukan karena mereka tiba-tiba mendapatkan kekuatan super atau mendapatkan serum yang membuat mereka menjadi manusia super. Namun beberapa tokoh memiliki keberuntungan tingkat tinggi yang membuat penonton geleng-geleng kepala. Fast and Furious terkenal sebagai waralaba film tentang balapan jalanan dengan bumbu aksi kriminal. Namun semakin kesini, elemen balapan jalanannya semakin berkurang, tidak lebih hanya sebagai pemanis film. Bahkan di film ini lebih mirip film aksi lainnya seperti Mission Impossible. Dan yang terburuk adalah ketika Dominic Toretto mengutus Roman Dantec untuk pergi keluar angkasa untuk menghancurkan satelit milik Otto tanpa menggunakan pesawat, tapi dengan hanya menggunakan mobil yang dipasangi roket. Sebuah scene yang sangat membagongkan. Are you ready? Denger ya kuntilanak. Gua tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Meraih penghargaan bergengsi baik nasional maupun internasional. Di antaranya, Lovely Man mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai film terbaik dan Teddy Surya Atmaja sebagai sutradara terbaik pada Tiburon International Film Festival 2012 di San Francisco, Amerika Serikat.
Doni Damara sebagai Best Actor berhasil mengalahkan Andy Lau pada Asian Film Awards 2012 di Hong Kong. Film ini tayang perdana di Q Film Festival 2012 dan hanya bertahan beberapa hari karena menuai kecaman dari beberapa pihak. Q Film Festival sendiri adalah festival film LGBT terbesar di Asia dalam hal jumlah film yang ditayangkan. Dari sini dapat dilihat bahwa film segudang prestasi ini meninggalkan kontroversi dari ceritanya yang berani dengan tema yang tabu. Film sederhana mengisahkan seorang anak bernama Cahaya dibintangi oleh Raihanun yang mencari ayahnya yang ternyata seorang waria yang diperankan dengan sempurna oleh Doni Damara. Film ini memberikan sudut pandang yang berbeda, melihat bagaimana waria bekerja mencari uang melalui keterpaksaan atau justru kesukaannya. Lovely Man menggiring penonton untuk bersimpati pada LGBT tanpa harus menghakimi pihak manapun. Memandang waria sebagai manusia yang punya anak dan perasaan. Di saat yang sama, cerita film ini juga memanusiakan jilbaber yang tak selamanya suci dan sempurna. Meski dalam film ini tak banyak kata yang diumbar, namun memiliki dialog yang kuat. Dengan penekanan film ada pada gestur para aktor. Lovely Man sejatinya adalah film tentang keluarga yang terasa seperti melodrama menjelang akhir film. Cahaya pergi dulu, Pak. Demikianlah ulasan film kali ini. Ada beberapa film yang tetap sukses meninggalkan kontroversi dan kritikan, bahkan ejekan. Ada juga yang gagal di bioskop namun sukses memenangkan penghargaan bergengsi. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton sampai saat ini dan sampai jumpa di konten MK selanjutnya.